channel Q&A sama suamiku. Kebetulan ini video pertama kita setelah nikah. Jadi tadi siang aku sempat itu kan ngajuin answer and question di Instagram aku. Lumayan banyak nih sayang yang nanggepin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Bakal milih 10 pertanyaan yang menurut kita menarik dan kita bisa jawab karena bakal urut. Jadi buat teman-teman yang udah nanyain, sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu atas kontribusinya dalam pembuatan konten ini. Karena aku sempet ngeblank gitu kayak kehabisan konten tuh mau ngapain ya. Terus iseng deh Q&A bareng suaminya, ternyata kalian banyak yang respon tuh. Thank you so much. Oke, kita bakal lanjut langsung ke pertanyaan pertama. Oh iya, karena kita berdua karakternya berbeda, jadi nanti suamiku bakal jawab versi perspektifnya dia, terus nanti aku juga bakal jawab versi aku gitu. Biar adil, oke? Gimana sayang, lanjut? Nih bacaan. Aku dulu ya, kalau gitu. Ini dari yang awal gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk dari awal kenal gimana, Beb? Awal kenal gimana? Oke, aku dulu ya. Jadi awal mulanya kita kenal itu dari program pertukaran mahasiswa. Namanya itu dulu program pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara di Kota Gorontalo. Kebetulan aku dan suamiku itu kampusnya berbeda, dari Universitas Negeri Malang, kalau Osa dari Universitas Negeri Semarang. Jadi tahun 2018 kita berdua jadi delegasi masing-masing kampus untuk ikut pertukaran mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo. Di sana ketemu deh. Lebih spesifiknya, aku pertama kali ketemu sama si Okta itu di lapangan voli di Universitas Negeri Gorontalo. Aku lupa harinya apa. Itu siang-siang. Jadi aku kan nyampe dulu nih dari UNES, nyampe ke Gorontalo dulu. Terus habis itu selang 1 minggu kalau nggak salah, 1 minggu atau pokoknya selang berapa hari gitulah baru anak UM itu datang. Terus ketemuan kan kayak dari beberapa kampus itu ketemuan di lapangan voli. Enggak, kamu tanggal berapa datangnya? Aku lupa. Aku tanggal 23, aku ingat banget, aku datang tanggal 23 Februari. Lupa lah aku. Nah kalau nggak salah kita tuh cuma selisih 2 hari doang. Oh iya. Selisih 2 hari doang gitu. Ya pokoknya pastinya tuh lupa, tapi aku ingat tempatnya, yaitu di area kampus UNG, di lapangan voli sama lapangan tenis, ada lapangan di deket indoor gitu lah. Ya kebetulan kita itu mau makan siang atau makan sore itu ya. Itu udah sore sih. Oh udah sore itu. Ya Itu pokoknya itulah. Random sih. Jadi tuh aku ingat juga, aku boleh nambahin nggak? Boleh. Jadi waktu itu kamu udah kenal duluan nih sama anak-anak yang lain. Aku kebetulan lagi ngampus, aku ada jam mata kuliah waktu itu. Nah kalau dia sama-sama UNG satu kampus, cuman bedanya dia kampus 3 karena kan dia dari Fakultas Olahraga. Kalau aku di kampus utama tuh, kampus 1 dari Fakultas Ilmu Sosial. Aku ngabarin nih lewat chat, "Tak, di mana?" katanya. "Ini kenalan dong sama apa tuh teman-teman dari Semarang," katanya gitu. Bukan gitu ya, ada cowok ganteng gitu. Enggak, kalau misalnya handphone aku masih ada yang lama, masih ada tuh bukti chatnya. "Ini kenalan sama teman-teman dari Semarang." "Di mana, Kak?" Aku bilang gitu. "Di lapangan voli," katanya. Kebetulan deket sama fakultasku. Terus aku habis ngampus langsung samperin temanku itu. Terus ternyata udah ada dia. Jadi kita kenalan biasa lah, kenalan. Terus belum ada perasaan sama sekali. Pokoknya bener flat biasa aja. Kayak Osa. Itu di awal kita kenal. Ya biasa kayak temen seperjuangan yang merantau di kota orang gitulah. Ya, for your information juga ya, Gorontalo tuh itu salah satu kota terjauh yang pernah aku datangin, gak tau kalau kamu. Sama sih. Jadi gitu ya guys, kita pertama kali ketemu di Gorontalo karena kita berdua ikut pertukaran mahasiswa. Jadi selisih berapa tahun nih kita berdua. Jadi saya lahir itu tahun 96, kalau dia 98. Kebetulan bulannya juga selisih 1 bulan, jadi sekitar 2 tahun 1 bulan. Iya, 2 tahun. 1 tahun 11 bulan. Ya. Karena aku Oktober, kamu November. Oh iya. 1 tahun 11 bulan bedanya. Iya, 1 tahun 11 bulan. Aku pikir 2 tahun 1 bulan. Itu kurangin itu. Pacaran dari kapan dan gimana bisa yakin perasaannya sampai nikah? Pacaran dari kapan? Kayaknya kita nggak pernah pacaran ya. Iya. Enggak, kalau bagi aku, karena aku yang laki-laki, aku tuh nggak pernah nembak dia. Jadi untuk sebagai pacar, jadi nggak pernah sama sekali.
Tapi cuma memang ketika pulang dari Gorontalo, dia pulang dari Gorontalo itu cuma kita kan ada grup kecil lagi kan dalam bermata. Terus waktu perpisahan aku ngucapin kalau aku sayang sama dia. Itu aja sih. Emang? Iya sih. Tapi kita udah dekat waktu itu. Iya, dekat sebatas teman ngopi gitu aja. Tapi bagi aku sih kayak belum. Aku ngerasa lebih waktu itu. Iya. Hamin 1 bulan sebelum pulang tuh ngerasa lebih. Iya. Soalnya kayak Terus karena chatnya tuh intim. dan gimana bisa yakin pacarannya sampai nikah? Nah, kalau yakin pacarannya sampai nikah itu karena ketika kita udah LDR gitu kan, udah beda kota, itu aku bilang ke dia kalau memang kita jodoh, aku bakal datang ke rumah kamu dan kamu bakal datang ke rumahku. Tapi sebelum lamaran ya, maksudnya dalam waktu dekat gitu loh. Itu sih kalau bagi aku. Jadi kita kenal itu dari tahun 2018. Terus memutuskan untuk serius itu setelah habis lebaran aku masih. Habis Idul Fitri 2018 kita memutuskan untuk ketemu di Malang. Tapi nggak pacaran ya? Kita nggak pernah pacaran. Nggak pernah pacaran. Tapi friends with benefit. Biasanya dia nggak sasa pulsa dikirimin. Ya gitulah. Kamu sama jawabannya berarti. Apa yang beda dong? Kalau aku apa yang memutuskan untuk menikah kan? Maksudnya kenapa aku bisa yakin sama dia kan? Ini agak panjang sih, secara garis besar aja ya. Waktu itu aku kenal sama dia tuh baru kelar sama pacarnya, aku juga baru kelar sama pacarku. Iya kan, kelar sama pacarnya, berarti mantan kan, mantanan. Intinya kita baru habis pisah sama pasangan masing-masing. Terus untuk membuka lembaran baru itu dengan status berpacaran lagi, aku pribadi udah bosen, bukan hubungannya ya yang bosan, cuman alurnya, karena endingnya tuh bakal sama aja menurut aku. Terus personally dia ini pendekatannya tuh secara serius. Jadi yang tadi dia bilang kalau misalnya kita jodoh, dia bakal datang ke rumah orang tua aku, dan itu beneran terjadi. Di akhir tahun 2018 dia beneran datang tuh ke Tarakan. Bukan 2019? Akhir 2018 kamu datang pertama kali. Oh ya, lupa sampai guys. Ya gitu. Dia datang beneran ke Tarakan. Dia pengen tahu gitu loh budaya orang-orang Kalimantan gimana dan sebagainya. Terus karena dia berani sih, karena keberanian dia, terus dia juga orangnya nekat, terus juga dia niat, aku tahu dia punya niat yang tulus. Buktinya sampai sekarang beneran nikah. Jadi aku yakin memang pilihan aku tuh dia. Terus ada lagi. Salah satu kenapa yakin itu karena dia menemukan aku dengan kondisi yang terluka. Gitu aja kan. Itu aja. Oh, itu sejarahnya panjang sih, itu Panjang privacy. sih. Lanjut itu. Ini kali ya, tuh ya. Kalau berkenan, alasan untuk memilih menikah muda dong kak, mana tahu bisa jadi motivasi. Kamu dulu apa aku dulu? Aku terus deh. Tadi kan aku. Oke, kembali lagi ya, perspektifku secara pribadi dari dulu tahu bahwa kodratnya manusia itu at the end akan menikah. Aku nggak ada planning mau nikah muda. Lagian menurutku usia aku sekarang 22 tahun. Oktober ntar, insya Allah kalau panjang umur 23. Aku nggak ngerasa diriku semuda itu sih. Paham nggak? Maksudnya aku pribadi tuh nggak ngerasa aku tuh menikah muda kayak gitu. Tapi aku merasa ketika aku menikah itu berarti memang mental dan perasaanku emang udah siap kayak gitu. Terlepas dari berapapun umurku kayak gitu. Jadi emang aku menikah ketika aku sudah mantap secara batin. Terus secara kebetulan juga patokan aku sama dia sih yang penting kita at least kita lulus kuliah tepat waktu, dan alhamdulillah 2019 kita berdua lulus. Terus juga kita menikah di 2021. Terus juga at least salah satu dari kita itu udah punya pekerjaan tetap gitu. Baru deh kita berani untuk nge-planning menikah. Mungkin orang-orang sekarang perspektifnya tuh kalau umur kita misalnya aku kan 24, dia 22 kan ya. Itu menurut mereka itu nikah muda, tapi sebenarnya enggak. Bagi aku tuh pribadi tuh itu enggak nikah muda tahu. Bahkan kalau kalian sadar itu orang tua kita atau kakek nenek kita itu bahkan ada yang nikah di umur 17 tahun, 18 tahun. Nah, itu yang baru dinamakan nikah muda, ketika lulus SMA langsung nikah. Tapi kalau untuk umuran 22 sampai 24 bagi aku
ya nggak nikah muda sih, ya standar nih, bagi kita standar kan. Kenapa? Mungkin kalau banyak orang misalnya nunggu mapan dulu lah, kayak nabung dulu dan sebagainya, terus kita udah mapan, sama-sama mapan, ya memang sih ada plus minusnya. Tapi kalau bagi aku pribadi, ketika misalnya kita nikah terus habis itu mempunyai anak di usia masih 25 tahun, itu bakal keuntungannya itu lebih besar gitu loh. Misalnya anak kita itu pertama kita masih kerja, itu udah kuliah, bahkan bisa lulus, bahkan sudah menikah. Anak kedua misalnya kita anak 3 atau 4, itu kita masih bisa kerja dan masih bisa nyekolah. Jadi bagi kita tuh keuntungannya banyak banget untuk masalah anak ya, karena kita masih bisa bekerja dan anak kita tuh udah ketika kita udah punya momongan, kebetulan orang tuanya sudah siap. Bukan, maksudnya ketika kita sudah tua, misalnya umur 50, anak-anak kita tuh udah dewasa gitu loh, maksudnya udah mentas itu loh. Perbedaan umurnya nggak begitu jauh. Ya. Maksudnya tuh lebih, misalnya anak-anak kita udah nikah lagi, tapi kita masih seger ya? Masih seger lah, misalnya anak masih membutuhkan orang tua, tapi orang tua tuh tetap bisa gitu loh, mengupayakan, ibaratnya tuh seperti itu. Tapi kekurangannya nikah di umur segini adalah mentalnya tuh, dalam arti mungkin masih sering emosi atau masih sering gura-gura kayak gitu. Jadi mentalnya itu aja sih. Aku boleh jelasin nggak ke mereka kalau misalnya kita tuh kadang masih terkendala 1-2 kata gitu dalam berbahasa percakapan sehari-hari karena perbedaan budaya. Jadi for your information aja, aku sama Osa itu terkadang, tapi nggak tiap saat sih, kadang-kadang aja dalam percakapan sehari-hari itu kadang kita masih suka mengartikan 1-2 kata masing-masing nih. Kayak dia kan memang dia bahasa sehari-harinya bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Kalau aku bahasa Indonesia, tapi memang bahasa Indonesia ke Melayu-Melayuan kayak gitu. Jadi emang ada sedikit perbedaan diksi, pilihan kata dalam percakapan sehari-hari. Jadi kadang aku nanya dulu, Benny artinya apa? Sama pemikiran, pemahamannya kita berbeda. Kadang beda. Yang kamu terlalu intelektual, terlalu jenius, yang aku terlalu goblok. Iya, serius. Dia emang pintar, jadi aku yang nggak bisa mengikuti dia gitu. Intinya gitu. Ini ada pertanyaan juga yang masuk. Gimana cara nge-planning buat nikahnya kak? Serius nanya, because pengen nyusul. Wow, saya doakan Anda cepat menyusul, amin. Jadi gimana cara nge-planningnya kalau dari kamu? Kalau nge-planningnya tuh yang penting ada niatan dulu sih dari pribadi. Sebelum dari pasangan tuh dari pribadi sendiri. Jadi kalau diri kita sendiri itu udah ada rencana untuk menikah, bagi aku Tuhan itu pasti kasih jalan gitu loh. Kasih jalan, entah itu bagaimana caranya, entah kapan, tapi sudah kasih jalan. Asalkan hati kita, diri kita tuh udah ada rencananya dulu. Misalnya rencana kita tahun ini nikah deh kayak gitu. Tapi Tuhan siapa tahu tahun berikutnya atau bulan berikutnya. Jadi tetap sudah ada rencana dari Tuhan. Tapi kalau dari dalam diri kita itu belum ada rencana, itu ya Tuhan bagi aku pribadi ya Tuhan belum kasih jalan. Jadi dari diri sendiri baru ditanyakan kalau aku ke orang tua sih sebelum ke pasangan ya. Kalau pasangan kan bagi aku mau aja sih. Tapi ke orang tua dulu. Misalnya laki-laki ya tanya ke orang tua laki-laki, sudah pantas nggak? Karena laki-laki kan masih ada ibu. Kalau misalnya ibunya masih ada, kan tetap mengabdi lah. Apakah ibunya udah rela, maksudnya ridho, merestui anaknya untuk menikah atau belum? Tapi kalau belum ya udah harus bahagiain aja ibunya, orang tua. Itu sih. Sama sih. Aku kayak kebanyakan ngeciplak, enggak. Aku beda karena aku kan dari perspektif perempuan. Kalau aku menikah bagiku adalah membuka lembaran baru untuk tanggung jawab yang baru. Nah, gimana sih caranya? Jadi step by step dulu. Cara nge-planning aku nikah adalah ketika aku statusku masih sebagai anak, belum menjadi istri loh ya. Aku harus tahu dulu nih tanggung jawabku sebagai anak yang belum aku tuntaskan apa aja. Kayak tadi aku bilang di awal,
Kalau misalnya at least kalau mau menikah itu selesaikan dulu pendidikannya. Karena yang awalnya aku memang kuliah, terus juga orang tua juga harapannya aku bisa lulus dulu tepat waktu, baru dia memikirkan pekerjaan, jodoh dan lain sebagainya. Jadi aku step by step urut dulu gitu. Jadi sebelum aku nikah aku selesaiin dulu sekolahnya, terus yang kedua aku sambil usaha juga nyari kerjaan, terus yang ketiga kebetulan juga jodohnya pas lagi ada, jadi aku menyambut jodoh itu. Terus ya emang sih bener sih kata suamiku, emang semuanya karena jalan Tuhan aja sih. Ya masya Allah, alhamdulillah. Nikahnya pakai WO apa urus sendiri? Apa aja yang disiapin selain mental dan materi? Ya emang yang penting mental dan materi sih. Sama fisik, kesehatan. Kesehatan itu paling penting. Karena apa? Kalau misalnya mental kita nggak kuat atau materi kita nggak kuat, setidaknya kesehatan itu harus kuat. Kayak gitu loh. Karena mental itu dipengaruhi oleh kesehatan. Jadi kalau kesehatan kita menurun, terus habis itu kita nggak sempet gitu. Kayak kemarin aja Hamin 1 minggu itu kayak lupa makan karena saking sibuknya, saking bingungnya. Ini harus apa ya. Jadi setidaknya tuh kesehatan harus dijaga. Terus sama komunikasi sih. Selain mental, terus habis materi, kesehatan, bagi aku komunikasi ke orang tua kita masing-masing. Misalnya apalagi kalau untuk kemarin aku kan datang ke tempatnya dia kan jauh, jadi harus ada perantara komunikasi gitu loh antara dia dengan keluargaku kayak gitu. Jadi apa yang bakal terjadi, bagaimana prosesnya kayak gitu, komunikasi antar pasangan dan keluarga. Bagi aku itu sih. Kalau dari aku, nikahnya pakai WO apa urus sendiri. Jadi ini sebenarnya 60-40% sih. Jadi memang ada beberapa bagian yang kita memang urus sendiri karena sesuai reference sama selera kayak gitu. Tapi untuk teknisnya di lapangan, apalagi kemarin kita milih venue nikah itu di gedung salah satu hotel di Tarakan, dan itu kebetulan dibantu banget sama WO-nya kayak gitu. Jadi sebagian besar yang ngurusin technically kita di lapangan adalah WO, tapi yang perintilan detail-detailnya kayak souvenir, pemilihan baju akad dan baju resepsi itu tuh kita urus sendiri. Jadi kita tinggal koordinasi aja sama pihak WO-nya gitu. Terus selain yang disiapin mental, materi, kalau materi itu menurut aku dari awal kita punya rencana untuk menikah sebaiknya memang harus didiskusikan dengan pasangan dan keluarga pihak pasangan nih. Kesanggupan finansial kita tuh seberapa, jadi memang seterbuka mungkin, karena biar apa sih, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama itu nikah tapi masih ada utang piutang. Yang kedua mungkin menikah tapi terlalu memaksakan keadaan. Jadi memang apalagi di masa pandemi seperti ini, memang kita harus banyak toleransi dan banyak memaklumi keadaan dan kondisi masing-masing orang. Jadi udah 7, 3 lagi saya. Terus ada udah mantu di Kudus gak? Keluarga sini nggak ada sih unduh mantu. Tapi sorry, aku potong sebentar. Aku boleh nanya nggak, sebenarnya teknisnya unduh mantu itu apa sih? Unduh mantu itu dari pihak perempuan diantar sama keluarganya ke pihak laki-laki. Terus habis itu keluarga perempuan itu pulang ke rumahnya, tapi si perempuan ini tinggal di rumah laki-laki itu. Itu namanya unduh mantu. Ya, jadi biasanya kayak ada apa disambut lah gitu, rumah baru kamu tuh ini kayak, terus keluarga itu tahu ini rumahnya kayak gitu. Unduh mantu setahu kayak gitu. Setahuku ya. Nah, karena di situasi kondisi keadaan itu tidak memungkinkan adanya unduh mantu, jadi nggak ada kayak gitu. Jadi kalau di sini kemarin itu cuma kata orang sini tuh kirim dowo. Jadi kirim doa itu semacam kirim doa tapi menjelang akad nikah. Jadi di hari H-1 malamnya nikah. Jadi itu di sini ada kegiatan kirim doa itu untuk lancarnya akad nikah dan resepsi di Kalimantan sana. Gitu. Tapi kalau untuk unduh mantu nggak ada.
Karena tuh sebenarnya aku juga baru tahu Tung Mantu itu apa tuh, sebelumnya aku nggak tahu. Taunya paling ya cuma denger dari orang-orang. Karena emang di adat istiadat aku di Kalimantan tuh nggak ada, setahu aku nggak ada. Maksudnya istilah Unduh Mantu. Nggak tahu ya kalau misalnya ada kata apa namanya istilah lain kayak gitu. Karena aku juga I have no idea. Nunda apa langsung punya anak? Dari siapa tuh? Dari aku. Boleh deh dari kamu. Kalau dari aku bahasanya tuh bukan menunda. Kalau dari aku bukan menunda, tapi lebih ke program hamilnya tuh terus terang aja aku masih pengen berdua dulu. Jadi kayak pacaran dulu lah, menikmati masa, kata orang-orang sih pengantin baru gitu, masa-masa pengantin baru. Terus kayak pacaran misalnya sebentar lagi juga lebaran, mungkin masih pengen lebaran berdua, kayak gimana sih rasanya, hype-nya. Jadi nggak ngidam, misalnya dia ngidam pengen ini, terus berat badannya udah gemuk, gede gitu. Jadi aku masih mau menikmati bagaimana cantiknya dia. Mantap. Kayak gitu sih, kayak gitu sih. Tunggu dari kamu. Jadi bukan menunda ya, tapi lebih ke program hamilnya itu nanti itu. Nunda apa langsung punya anak? Aku sedih kasihnya sebenarnya, karena kan biar bagaimanapun rezeki anak itu adalah rezeki dan titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lebih ke gini, kalau dari aku ngelihat situasi kondisi, aku kebetulan nih lagi jauh banget nih sama ibuku, mamaku di Kalimantan, aku langsung ikut suamiku di Jawa kan, dan kita di rumah itu benar-benar cuma berdua, kayak gitu. Alhamdulillah sih kita tetap di rumahnya dia. Ya, emang dia sebelum nikah udah punya rumah gitu. Tapi masih satu pekarangan sama keluarga cuma kita. Cuma beda atap aja gitu. Nah, di situasi pandemi seperti ini, kalau misalnya aku udah having a baby, aku kasihan sama bayinya gitu. Paham nggak maksud aku? Jadi kayak apa namanya? Gini loh, ini kan lagi pandemi. Terus misalnya nih aku hamil nih, pandemi kayak gini, apalagi kan waktu itu juga beberapa waktu yang lalu aku udah pernah positif corona juga. Untuk hamil itu tuh aku justru kasihan sama anaknya nanti, karena pasti protokolnya kan lumayan ribet ya kalau misalnya harus kontrol check up ke rumah sakit dan lain sebagainya gitu. Terus juga masih mempertimbangkan keadaan bumi ini kembali sehat dan pulih. Iya dong, kan ini soalnya pandemi kan satu seluruh dunia ya, Pak. Jadi baru deh aku mau punya anak kayak gitu. Tapi nggak lama-lama sih, paling kita pokoknya sampai situasi sedikit lebih baik dari yang sekarang, kita pasti udah insya Allah mantap punya anak kayak gitu. Karena aku kasihan anak. At least salah satu dari kita vaksin deh. Nah kebetulan nih suamiku di kantornya ada nih program vaksin. Jadi ntar dia kalau misalnya udah vaksin 2 kali, baru dia aku mau punya anak. Program hamil maksudnya. Pengen punya anak berapa? Pengen punya anak berapa? Kamu berapa? 3 maksimal. Maksimal 3. Karena kayak ya pas aja gitu kan, sulung, anak tengah, anak bungsu. Kalau aku lihat situasi dan kondisi lebih tepatnya. Ya kalau Sultan ya punya anak banyak itu ya nggak masalah. Tapi kalau pas-pasan ya sedapatnya. Tapi nggak bakal nolak sih, namanya kata orang-orang juga setiap anak itu ada rezekinya. Jadi mau berapa aja ya udah dikasih. 1 juga nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa, 3 alhamdulillah, 4 ya bersyukur kayak gitu. Berapa aja lah. Jadi lebih ke situasi dan kondisi. Ya, kembali lagi. Kita adalah pasangan yang realistis. Ya, jadi semua kembali lagi ke situasi kondisi. Udah 10. Oke, 10 pertanyaan yang masuk. Sebenarnya banyak sih, lebih dari 10, tapi kita milih 10 pertanyaan yang pokok dan bisa kita jawab. Alhamdulillah udah kejawab semua dari perspektif suamiku dan perspektifnya aku. Semoga bisa menjawab ya rasa penasaran kalian tentang pernikahannya kami. Gak menutup kemungkinan juga kalau misalnya kita bakal bikin Q&A selanjutnya. Dari kamu gimana? Udah. Oke, segitu dulu ya video kali ini. Makasih atas perhatiannya, attentionnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita. Share juga ke teman-teman kalian. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow
Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini, dan jangan lupa follow Instagram kita masing-masing @oktapujiana dan dia imosta27. Terus Kalau kalian masih mau follow up sama kita berdua, pokoknya dukung terus channel ini supaya channel ini makin besar. terima Kasih. kasih.